Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya. Apa kabar buat sobat semua? Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Buat sobat yang baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair ini pupuk super lengkap, dan bahan-bahan yang kita gunakan di sini kita hanya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dan bahan yang saya gunakan kali ini dari bahan atau limbah yang terbuang di pasar dan saya manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik cair ini. Jadi di sini ada beberapa buah atau limbah dari pasar yang sudah dibuang atau busuk, kita ambil lalu kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik cair ini. Di sini ada beberapa bahan yang akan kita gunakan. Pupuk yang akan kita buat ini itu pupuk super, mana dari komposisinya ini super lengkap dari berbagai macam bahan yang kita gunakan. Bahan yang pertama kita gunakan di sini ada pepaya. Dari bahan yang kita gunakan kali ini yaitu bahan-bahan yang kita ambil atau kita dapatkan di pasar yang sudah busuk. Jadi tentunya kita pembuatan pupuk organik cair ini pemanfaatan limbah-limbah yang ada sekitar kita. Timbang dibuang, ini masih banyak manfaatnya atau bisa kita manfaatkan juga. Jadi saya kumpulkan lalu saya blender. Beberapa buah yang saya ambil dari pasar ini sudah busuk. Ini saya lakukan pemblenderan atau bisa melakukan pencacahan. Saya lakukan pemblenderan agar proses fermentasi juga lebih cepat dan sari-sari dari buah-buahan ini lebih gampang tercampur. Di sini ada pepaya. Selanjutnya di sini ada nanas. Nanas yang kita gunakan juga nanas yang sudah terbuang atau sudah busuk di pasaran. Kita ambil atau kita kumpulkan lalu kita blender. Di sini ada pisang. Ini ada daun kelor. Daun kelor yang kita blender juga. Jadi semua bahan-bahan di sini telah kita blender atau kita haluskan untuk mempermudah saat proses fermentasi dan pencampuran. Dan di sini ada susu. Susu yang kita gunakan di sini itu susu yang sudah expired. Jadi kita manfaatkan juga untuk campuran pupuk organik cair ini, dimana kita ketahui kandungan pada susu sudah banyak sekali manfaatnya. Jadi sobat, dari beberapa bahan ini yang sudah saya blender ini atau sudah saya haluskan, semua ini dari bahan-bahan yang sudah terbuang atau tidak layak pakai atau yang sudah busuk. Itulah yang kita manfaatkan, kita hancurkan atau blender dan kita buat pupuk organik cairnya. Dan di sini ada air leri yang saya kumpulkan dan ini ada air kelapa. Jadi memang pupuk organik yang akan kita buat ini super lengkap. Tentunya dari kandungan hara makro, mikro, JPT, dan kandungan-kandungan lainnya yang bisa membuat tanaman kita menjadi subur. Jadi sobat, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Pertama kita siapkan wadah untuk tempat mencampur semua bahannya. Dan bahan-bahan yang kita gunakan sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita langsung ke tahapan proses pembuatannya. Bahan yang pertama di sini ada pepaya. Untuk pepaya yang telah saya blender atau telah dilarutkan, bisa kita tuangkan ke dalam wadah ini. Kita bisa menggunakan semuanya, karena di sini kita akan sekalian membuat saja ya sobat. Selanjutnya di sini ada nanas. Nanas yang kita gunakan juga di dalam wadah 1 liter. Ini telah kita hancurkan juga. Kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya di sini kita menggunakan pisang. Pisang di sini juga sudah saya blender atau sudah haluskan. Kita masukkan ke dalam wadah. Lalu bahan selanjutnya di sini kita ada kelor. Kelor juga sudah kita haluskan sekitar 1 liter. Kita masukkan ke dalam wadah.
Lalu kita di sini ada susu bubuk yang telah expired, kita larutkan. Bisa gunakan susu sapi, susu kambing, sekitar 100 sampai 200 ml. Kita di sini ada air kelapa. Kelapa di sini kita gunakan sebagai larutan atau bahan yang kita ketahui kandungan di dalamnya sangat banyak GPT dan kandungan mineral dan mineral lainnya. Kita campurkan air kelapa ini sebanyak 3 sampai 4 liter. Lalu di sini saya juga telah menyediakan air leri. Untuk air leri yang kita gunakan di sini juga sekitar 3 liter. Tinggal kita campur. Kita masukkan semua ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Setelah semua bahan dimasukkan, tidak lupa kita juga memasukkan mikroorganisme atau mol sebagai sumber bakteri atau mikroorganisme yang nantinya akan melakukan proses fermentasi. Bisa campurkan mol ataupun E4. Di sini saya menggunakan mol. Kita gunakan mol ini sekitar 400 sampai 500 ml. Selanjutnya di sini saya juga menambahkan molasses. Molasses ini kita gunakan sekitar 200 ml. Jika sobat tidak memiliki molasses, bisa menggantikannya dengan gula merah ataupun gula putih. Setelah kita masukkan semua bahan, lalu kita aduk sampai semua tercampur secara merata dan pastikan bahan seperti molasses tadi telah larut. Jika sudah kita campur semua bahan, selanjutnya larutan ini bisa kita simpan atau kita lakukan fermentasi. Nah sobat, proses pembuatan pupuk organik cair kita telah selesai dan kita telah menyiapkan atau mencampur semua bahan ke dalam satu wadah ini. Setelah kita campurkan ke dalam wadah ini, proses selanjutnya kita lakukan fermentasi selama 14 sampai 21 hari. Jadi sobat, racikan dalam wadah ini bisa kita masukkan ke dalam galon atau drigen untuk kita lakukan proses fermentasi. Kita lakukan penutupan dan kita simpan ke tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan jauh dari jangkauan anak-anak. Jadi setelah kita masukkan ke dalam wadah galon ataupun drigen, proses fermentasinya 14 sampai 21 hari kita diamkan. Bisa kita lakukan pengecekan atau pengendoran tutup botol atau drigen agar gas atau proses fermentasinya di dalam drigen atau botol itu tidak mengakibatkan botol itu menjadi meledak. Kita bisa melakukan pembukaan botol atau sobat bisa membuat saluran selang ke dalam botol yang untuk mengeluarkan gas dari drigen atau galon yang sobat lakukan penyimpanan atau proses fermentasinya. Jadi setelah 21 hari dan kita lihat bahan yang telah kita fermentasikan tadi sudah hancur atau sudah matang, bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman. Nah sobat, untuk pemberian atau aplikasi pupuk organik cair yang super lengkap ini, kita bisa mengaplikasikan pupuk organik cair ini pada waktu pagi hari dan sore hari. Dan sobat bisa mengaplikasikannya jika ingin aplikasi pada pagi hari, bisa diaplikasikan pukul 7 sampai pukul 10. Dan jika sobat ingin mengaplikasikan pupuk organik cair ini pada sore hari, bisa sobat lakukan pada pukul 3 sampai pukul 6. Jadi untuk aplikasinya sobat bisa memperhatikan waktu pagi atau sore. Dan untuk dosis pengaplikasian pupuk organik cair ini, dan untuk cara pengaplikasian pupuk organik cair ini, sobat bisa lakukan dengan dua cara, yaitu penyemprotan atau sprayer dan dengan pengocoran atau penyiraman. Untuk dosis pengaplikasian pupuk organik cair ini bisa sobat lakukan jika sobat ingin melakukan penyemprotan atau sprayer. Bisa sobat cairkan pupuk organik cair ini 10 sampai 15 ml per liter air. Lalu bisa sobat aplikasikan ke tanaman yang ingin disemprotkan atau di sprayer. Dan jika sobat ingin melakukan pengaplikasian pupuk ini dengan cara penyiraman atau pengocoran, bisa sobat larutkan pupuk organik cair ini sekitar 20 ml per liter air. Lalu bisa kita aplikasikan ke tanaman dengan cara pengocoran atau siram di sekitaran perakaran yang akan kita aplikasikan pupuk organik cair ini. Nah sobat,
Setelah kita mengetahui dosisnya, kita juga harus mengetahui interval pengaplikasian pupuk organik cair ini. Untuk interval pengaplikasian pupuk organik cair ini, sobat bisa melakukan 1 minggu sekali. Kita tidak boleh melakukan atau mengaplikasikan pupuk organik cair ini terlalu sering. Dikarenakan ketika kita terlalu sering mengaplikasikan pupuk organik cair ini, itu bisa berdampak negatif pada tanaman kita, di mana tanah pada tanaman kita bisa menjadi asam karena pemberian pupuk organik cair yang berlebihan. Dan ketika tanah kita sudah menjadi asam, hara yang kita berikan atau unsur-unsur pupuk yang kita berikan ke tanaman tidak dapat terserap oleh tanaman. Nah sobat, setelah kita mengetahui waktu, interval, dan dosis pengaplikasiannya, pupuk organik cair ini sangat gampang kita lakukan atau kita buat. Karena bahan-bahannya juga kita temukan dari sekitaran kita. Dan tentunya ini saja saya dapat dari pasar yang memanfaatkan bahan-bahan yang sudah busuk atau tidak digunakan, memang dibuang, kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik cair yang bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Pupuk organik cair super lengkap ini tentunya banyak sekali manfaat untuk tanaman kita ketika kita bisa menerapkan dan menjaga konsistensi pengaplikasiannya. Memang pupuk ini pupuk super lengkap yang kita buat, bisa kita aplikasikan pada tanaman yang memasuki fase vegetatif maupun generatif. Mulai sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif, juga mandiri, karena kita bisa memenuhi atau membuat pupuk organik atau kebutuhan produksi kita untuk budidaya. Dan tentunya ini bisa menghemat kos produksi kita, di mana kita ketahui pupuk yang ada di pasaran sekarang harganya sangat tinggi atau mahal. Jadi dengan membuat pupuk organik cair ini tentunya bisa memangkas atau mengurangi kos produksi kita. Nah sobat, sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang. Dan tentunya dengan sobat share sebanyak-banyaknya video ini bisa dilihat sama teman-teman atau sobat petani lainnya agar kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tani.